Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi pemesanan lapangan futsal berbasis website. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Ahmad Fahad, yang kedua Andi Prabowo, yang ketiga Krisnanda Pratama, yang keempat Panca Adi Wibowo, yang kelima Sekar Kinasih, dan yang keenam Sri Cahyati. Rancangan ini berisi 3 bab. Pada bab 1 ada project charter, pada bab 2 ada project report, dan pada bab 3 ada penutup. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Sekar Kinasih. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinasih. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai project charter. A. Latar belakang. Salah satu olahraga yang banyak digemari oleh banyak kalangan adalah futsal. Untuk memenuhi animo para penggemar futsal, maka dari itu beberapa orang membuka penyewaan untuk bermain futsal. Semakin kesini, para penyedia sarana futsal pun terus bermunculan. Dengan banyaknya tempat atau sarana untuk bermain futsal, para penggemar futsal bisa memilih di tempat mana mereka akan bermain. Namun, disayangkan, seringkali para penggemar futsal yang ingin bermain berkeluh karena tempatnya sudah penuh atau full booking untuk hari itu. B. Permasalahan. Maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencarian tempat futsal berbasis web untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan lapangan futsal kapan dan di mana saja. C. Deskripsi produk. Rancang bangun sistem booking futsal berbasis web merupakan rancangan website yang digunakan untuk pemesan lapangan futsal pada tempat futsal tertentu atau yang diinginkan. Pada website ini berisi beberapa tempat penyedia lapangan futsal di daerah Karawang. Setiap tempat futsal berisi fasilitas yang berbeda-beda tergantung tempat futsal tersebut menyediakan sarana dan fasilitas yang bagaimana. D. Keuntungan yang diharapkan. Penyedia tempat penyewaan lapangan futsal bisa mendapat customer lebih banyak lagi karena jangkauan pasarnya lebih luas atau tercantum dalam situs website. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penyewaan secara online dan biaya operasionalnya lebih terjangkau dan tidak memerlukan kertas ataupun katalog. Yang terakhir, E. Perencanaan aktivitas secara global. Aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi perencanaan proyek booking futsal berbasis web yaitu sebagai berikut. 1. Perancangan website, 2. Skenario dan perencanaan desain yang akan digunakan, 3. Coding, 4. Maintenance, 5. Pengembangan proyek atau website. Sri Cahyati. Selanjutnya ada bab 2. Saya akan membahas salah satu poin yang ada pada bab 2, yaitu mengenai analisa sistem berjalan. Saya akan menjelaskan sistem berjalan pemesanan lapangan futsal yang ada di Karawang. Pertama, biasanya sebelum kita melakukan booking futsal, kita harus survei terlebih dahulu tempat futsal tersebut. Maka poin pertama di sini adalah prosedur survei tempat futsal. Konsumen biasanya mendatangi tempat futsal terdekat atau tempat futsal langganannya untuk melihat kondisi lapangan dan menanyakan jadwal lapangan mana yang kosong. Namun, ada juga beberapa yang memilih untuk menghubungi atau menanyakan langsung ke operator atau admin tempat futsal langganannya melalui telepon atau chat bagi yang sudah memiliki nomor operator atau admin di tempat futsal tersebut. Dan yang kedua, ada prosedur pemberian kwitansi. Operator atau admin di tempat futsal biasanya memberikan kwitansi atau bukti pembayaran atas pemesanan penyewaan lapangan futsal. Untuk yang melakukan booking terlebih dahulu tidak mendapatkan kwitansi. Kwitansi baru akan diberikan setelah melunasi sisa pembayaran penyewaan lapangan. Yang ketiga, ada prosedur sebelum bermain. Konsumen wajib memberikan kwitansi atau bukti pembayaran penyewaan lapangan kepada operator
atau admin penjaga tempat futsal tersebut sebelum mereka melakukan atau bermain futsal. Dan yang keempat, ada prosedur bermain. Sesudah menyerahkan bukti pembayaran, konsumen atau si pemesan baru diperbolehkan main di dalam lapangan futsal, sesuai dengan lama waktu dan nomor lapangan yang mereka pesan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menerangkan bab 2 mengenai analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem informasi dalam booking futsal berbasis website terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan admin. Yang kedua, kebutuhan penjaga lapangan atau kasir. Yang ketiga, kebutuhan member. Yang pertama, beberapa kebutuhan admin. Admin diharuskan login untuk mengakses ke halaman administrator. Admin dapat menambah atau menghapus dan mengubah informasi lapangan di tempat futsal. Dan juga dapat mengelola data member dan kasir. Yang kedua, kebutuhan kasir dapat mengubah informasi lapangan, dapat juga mengonfirmasi pesanan, dan dapat menghapus dan mengupdate event di tempatnya. Yang ketiga, kebutuhan member diwajibkan atau diharuskan melakukan login sebelum memesan dengan mengisi nama, email, atau nomor HP dan password. Member juga dapat mencari lapangan dengan men-search alamat dan akan mendapatkan referensi lapangan terdekat. Member juga dapat melihat tempat atau jadwal yang tersedia di lapangan tersebut. Dapat juga menginput tanggal untuk melihat jadwal yang kosong di tanggal yang diinput. Dapat melihat informasi Saya di website seperti dari kelompok 3 event-event dan jadwal akan menjelaskan use case sistem booking futsal berbasis web. Use case sistem booking online ini ada 3 aktor. Yang pertama, member, petugas lapangan, dan admin. Admin bisa melakukan data member atau mengelola data member kasir. Admin bisa mengatur informasi lapangan, admin bisa mengatur info tempat, admin bisa mengatur informasi event, dan member bisa melakukan pesanan atau ngebooking. Member bisa melihat event, member bisa melihat info lapangan, dan melihat info tempat futsal. Dan petugas lapangan bisa mengatur info lapangan, petugas lapangan bisa mengatur pesanan, petugas lapangan bisa mengatur event. Nama saya Krisnanda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram sistem informasi pemesanan lapangan futsal berbasis web. Di sini ada activity login, ada member dan sistem. Member memilih tombol login, kemudian sistem menampilkan form login. Setelah itu member mengisi form login, kemudian sistem melakukan validasi login. Apabila tidak sesuai dengan validasi, maka sistem akan kembali menampilkan form login. Apabila sesuai validasi, maka sistem akan menampilkan menu utama. Untuk activity registrasi, di sini ada member dan sistem. Member memilih tombol registrasi, kemudian sistem menampilkan form registrasi. Setelah itu member mengisi form registrasi, kemudian sistem menampilkan validasi. Apabila tidak sesuai validasi, maka sistem akan kembali menampilkan form registrasi. Kemudian member kembali mengisi form registrasi. Apabila sesuai validasi, sistem akan menampilkan
menu utama. Untuk activity cek lapangan dan jadwal lapangan, di sini ada member, kasir atau petugas, dan sistem. Di sini member dapat melihat tempat futsal, kemudian sistem menampilkan daftar tempat futsal. Member memilih tempat futsal, kemudian sistem menampilkan daftar lapangan sesuai dengan tempat futsal yang dipilih. Kemudian member akan memilih lapangan. Sistem akan menampilkan jadwal lapangan sesuai dengan lapangan yang dipilih. Kemudian di sini member dapat mengganti tanggal main sesuai dengan keinginannya. Di sini sistem akan menampilkan kembali jadwal lapangan sesuai dengan tanggal yang diinput member. Untuk activity pemesanan, di sini ada member, kasir, dan petugas kasir atau petugas dan sistem. Member pertama-tama memilih jadwal lapangan yang kosong. Apabila tidak tersedia, member dapat mengganti tanggal main. Sistem akan menampilkan jadwal lapangan kembali sesuai dengan tanggal yang dipilih. Apabila tersedia, sistem akan menampilkan form pemesanan. Kemudian member akan mengisi form pemesanan. Setelah itu, sistem akan cek data member. Apabila terdaftar dalam member, apabila tidak terdaftar dalam data member, sistem akan menampilkan akan mengalihkan ke menu login atau daftar untuk melakukan pendaftaran baru. Apabila terdaftar atau sudah login, maka sistem akan menampilkan menu pembayaran dan kemudian member akan memilih jenis pembayaran. Di sini sistem akan menampilkan detail pembayarannya. Kemudian member akan melakukan pembayaran. Setelah itu mengupload bukti pembayaran. Kemudian sistem akan mengirim permintaan pemesanan. Kemudian untuk kasir atau petugas, dia akan memeriksa pemesanan. Memeriksa pemesanan atau melakukan verifikasi pemesanan. Kemudian sistem akan apabila sudah diverifikasi, sistem akan menyimpan jadwal pesanan. Kemudian member dapat mencetak bukti booking. Oke, saya Panca Adi Wibowo akan menjelaskan kelas diagram pada sistem booking futsal ini. Di kelas diagram sistem booking futsal itu ada berbagai macam kelas, yaitu antara lain adalah kelas admin. Dia mempunyai properti ID, nama, nomor HP, email, password, tanggal gabung, image, dan juga mempunyai metode ubah dan tambah. Kemudian ada kelas member, itu mempunyai properti seperti ID, nama tim, nama, alamat, nomor HP, email, password, tanggal gabung, serta image. Kelas member juga mempunyai metode ubah, metode hapus, dan metode tambah. Kemudian ada kelas kasir, dia mempunyai properti ID, nomor HP, email, password, tanggal gabung, dan image. Serta dia mempunyai metode ubah, hapus, dan tambah. Kemudian ada kelas jadwal, dia mempunyai properti nama lapangan, nama tempat futsal, tanggal, email, jam, status, biaya per jam, serta mempunyai metode ubah jadwal. Kemudian ada kelas booking. Kelas booking mempunyai properti ID booking, ID user, tanggal booking, waktu main, waktu akhir main, uang booking, dan durasi. Untuk kelas booking dia mempunyai metode tambah booking, hapus booking, simpan booking, info booking, serta ekspor PDF. Kemudian ada kelas tempat futsal. Kelas tempat futsal ini
mempunyai properti antara lain ID tempat futsal, nama pemilik, nomor telepon dan alamat, serta mempunyai metode ubah tempat futsal, tambah tempat futsal, dan hapus tempat futsal. Kemudian ada kelas transaksi, di mana di dalamnya mempunyai properti nomor transaksi, ID booking, nama member, nama tim, nama lapangan, jenis lantai, nama tempat futsal, dan total pembayaran. Untuk kelas transaksi, dia mempunyai metode ubah transaksi, tambah transaksi, hapus transaksi, dan rekap transaksi, serta export to PDF. Kemudian ada kelas lapangan. Untuk kelas lapangan, dia mempunyai properti seperti ID lapangan, nama lapangan, jenis lantai, nama tempat futsal, serta image. Di kelas lapangan dia juga mempunyai metode ubah lapangan, tambah lapangan, dan hapus lapangan. Di antara kelas ini dia mempunyai relasi antara dari kelas 1 dan kelas lainnya, seperti admin, dia mengelola member, mengelola kasir, mengelola jadwal, dan mengelola tempat futsal. Serta member yang mempunyai relasi dengan kelas booking, yaitu member dapat melakukan booking, serta booking ada relasi dengan tempat futsal. Setiap booking dia memilih tempat futsal serta menghasilkan transaksi yang mempunyai relasi dengan kelas transaksi juga. Untuk tempat futsal mempunyai jadwal, memiliki jadwal, yaitu di kelas jadwal, serta lapangan bagian dari tempat futsal. Sedangkan untuk kasir dia mempunyai relasi dengan transaksi, yaitu kasir dapat menginput transaksi. Oke. Selanjutnya itu IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat berbagai macam entitas yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem booking futsal. Antara lain itu kita mempunyai entitas user, rule, booking, detail booking, transaksi, lapangan, jadwal, dan entitas tempat futsal. Untuk entitas user dia mempunyai atribut seperti ID, nama, alamat, nomor HP, email, password. Role ID is aktif, tanggal gabung, serta image. Untuk role dia mempunyai ID dan role, nama role-nya apa. Ini untuk membedakan user ya, antara member, kasir, ataupun admin. Kemudian di entitas booking ada berbagai macam atribut, antara lain ID, tanggal booking, tanggal main, tanggal, jam, durasi, serta ID user. Untuk di entitas detail booking itu ada ID di booking, ID lapangan, dan di depan futsal. Kemudian kita ke entitas lapangan. Entitas lapangan itu mempunyai atribut yaitu ID, nama, ID tempat futsal, jenis lantai, is aktif, dan image. Dan kemudian kita lanjut ke jadwal. Untuk entitas jadwal dia mempunyai ID lapangan, ID tempat futsal, tanggal, jam, dan status, dan biaya per jam. Kita ke entitas transaksi. Di dalam entitas transaksi terdapat ada atribut ID booking, ID foreign key dari tabel booking atau entitas booking, terus ID user dari tabel atau entitas user foreign key juga, terus ID lapangan foreign key dari entitas lapangan, ID tempat futsal foreign key dari tempat futsal, serta ada total pembayaran. Kemudian yang terakhir ada tempat futsal. Tempat futsal di sini terdapat berbagai macam atribut seperti ID, nama pemilik, dan alamat, serta nomor telepon
dari pemilik. Demikian IRD yang bisa dijelaskan untuk membangun sebuah sistem booking futsal. Oke, next. Saya akan menjelaskan pengujiannya. Skenario pengujian. Seluruh file yang ada pada form login tidak diisi. Kemudian klik masuk. Test case, username, dan password dikosongkan. Dan hasilnya sistem akan menolak untuk masuk dan menampilkan pesan username dan password tidak boleh kosong. Hasil pengujiannya sesuai harapan. Simpulan valid. Terus yang kedua, mengetik username dan file yang lainnya tidak diisi, kemudian klik masuk. Test case, username diisi Krisnanda dan passwordnya dikosongkan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak untuk masuk dan menampilkan pesan maaf, password Anda masih kosong. Hasil pengujian sesuai harapan. Simpulan valid. 3. Mengetik username dan password, kemudian klik masuk. Test case, username diisi Krisnanda dan passwordnya diisi 12345. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan pesan Anda berhasil masuk. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Dan kesimpulan, teknologi internet dan web dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengurangi borosnya waktu pemesanan tempat untuk bermain futsal. Salah satu contohnya adalah sistem pemesanan secara online yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, juga diperuntukkan agar dapat membantu konsumen dalam memilih tempat futsal yang akan dicari sesuai dengan kriteria dan waktu yang diinginkan. Di samping itu, konsumen dimudahkan dalam menggunakan pelayanan tersebut. Mereka hanya perlu duduk manis dengan memilih kriteria tempat futsal apa yang mereka cari. Sarannya, saat ini website yang kami buat hanya mencakup beberapa tempat futsal di daerah Karawang, belum seluruhnya. Untuk kedepannya, mungkin kita akan melengkapi dengan seluruh tempat di daerah Karawang. Mungkin juga untuk cakupan yang lebih luas lagi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.